Anda kembali bersama kami di Metro Highlight. Pemirsa, KPK telah mengendus praktek busuk di Lapas Sukamiskin sejak April 2018. Selain dapat menikmati fasilitas mewah, napi di Sukamiskin juga mudah dapat izin keluar penjara. Buntutnya, KPK menggeledah Kalapas Sukamiskin karena diduga menerima suap dari napi kasus korupsi. Inilah Wahid Hussein, mantan kepala Lapas Sukamiskin Bandung yang kemungkinan bakal menjadi penghuni lapas yang pernah dipimpinnya. Wahid kini berstatus tersangka setelah diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan akhir pekan lalu. Selain Wahid, KPK juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat suap untuk mempermudah izin keluar masuk narapidana serta untuk mendapatkan fasilitas di dalam lapas. Sebagai barang bukti, KPK menyita 2 unit mobil mewah yang diambil dari rumah Wahid Hussein. Ada pula uang sebesar 279 juta rupiah dan 1.400 dolar Amerika yang berasal dari tangan penerima maupun yang ditemukan di dalam sel. KPK mengamankan total 6 orang, yaitu WH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Maret 2018. Ini baru saja jadi belum lama sebenarnya. HND, staf dari WH, FD, narapidana kasus korupsi, AR, narapidana kasus pidana umum. Yang ini nih agak aneh juga, ini sekaligus menjadi tahanan pendamping dari FD. Jadi seakan-akan yang menjadi pelayan atau bodyguard dari FD di dalam LP Sukamiskin. KPK telah mengincar praktik busuk di balik tembok Lapas Sukamiskin ini sejak April 2018. Salah satu hasilnya adalah rekaman video yang menunjukkan fasilitas mewah di sel premium milik Fahmi. Belum lagi KPK juga menemukan sejumlah penyimpangan dan dilakukan diskriminatif yang diberikan kepada sejumlah pihak karena menyetor sejumlah uang, mulai dari kepemilikan alat komunikasi handphone, jam besuk narapidana yang lebih lama, fasilitas tambahan dalam sel seperti AC, dispenser, televisi, kulkas, seperti itu. Jadi betul-betul seperti ada bisnis di dalam penjara. Penjara Sukamiskin yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin mulai dibangun pada tahun 1918 dan mulai difungsikan pada tahun 1924. Sejak berfungsi sebagai lapas koruptor, banyak perubahan yang dilakukan, penambahan pengamanan, serta fasilitas yang tidak ditemukan di penjara manapun di Indonesia. Salah satunya adalah saung elit yang dibangun secara swadaya oleh para napi. Fungsinya untuk menerima kunjungan keluarga dan kolega napi tertentu. Saung-saung tersebut dilengkapi water dispenser, bahkan kulkas mini. Sebagian dilengkapi tirai bambu untuk menyamarkan pandangan dari luar, bahkan sebagian saung menjadi milik napi korupsi kelas kakap. Namun Kalapas Sukamiskin sebelumnya, Dedi Handoko memastikan saung bukan fasilitas khusus napi korupsi. Selain itu, batas waktu kunjungan di Lapas Sukamiskin adalah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun para napi berduit bisa leluasa menerima kunjungan hingga pukul 10 malam. Dalam inspeksi kamar tahanan oleh Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM, berbagai barang elektronik, alat masak hingga uang tunai 102 juta rupiah ditemukan. Tim Satgas juga menemukan alat pertukangan seperti gergaji, kunci Inggris, dan obeng. Padahal berdasarkan aturan, barang-barang tersebut tidak boleh masuk ke dalam lapas. Banyak napi di Lapas Sukamiskin yang ketahuan saat pelesiran keluar penjara, seperti mantan wali kota Bekasi Muhtar Muhammad yang kedapatan makan malam bersama dengan koleganya pada Oktober 2014. Ada pula mantan anggota DPR Emir Muiz yang kedapatan pulang ke rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan.
Yang paling fenomenal mungkin adalah mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan kedapatan jalan-jalan di sebuah restoran di Jakarta pada Mei 2015. Dalam OTT Sabtu lalu, KPK juga menyegel beberapa sel napi korupsi di Lapas Sukamiskin. Di antaranya sel Tubagus Heri Wardana yang terlibat kasus korupsi alat kesehatan, serta sel Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan yang divonis 13 tahun penjara. Keduanya tidak berada di tahanan saat KPK menggeledah. Fuad Amin sendiri disebut sering keluyuran keluar Lapas Sukamiskin dengan alasan berobat. Pelaksana harian Kalapas Sukamiskin, Alfi Sahrin, memastikan terpidana sekaligus mantan napi korupsi Fuad Amin berada di Rumah Sakit Santo Boromius, Bandung untuk menjalani perawatan. Kan sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, Wawan sudah kembali, Fuad Hasan masih di Boromius. Fuad Amin, Fuad Hasan. Kondisinya? Ya kondisinya kan tanya sama medisnya di sana. Pengelola penjara kerap dianggap abai dan membiarkan sejumlah narapidana korupsi keluar masuk lapas serta memiliki fasilitas istimewa dalam sel. Muncul desakan pembenahan sistem perekrutan petugas lapas serta pengawasan secara berkala yang transparan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Highlight. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. KPK meminta kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin menjadi momentum bagi Kemenkumham untuk memperbaiki pengelolaan lapas. Anda masih bersama kami di Metro Highlight. KPK menilai kasus yang terjadi di Sukamiskin ini merupakan gambaran kondisi di seluruh Indonesia. Karena itu KPK meminta kasus tersebut menjadi momentum perbaikan pengelolaan lapas. Butuh alat berat untuk membersihkan puing hasil pembongkaran 31 saung di dalam area Lapas Sukamiskin. Proses pembongkaran saung mulai dilakukan pada Selasa 24 Juli 2018 malam karena dianggap bangunan liar. Padahal saung dibangun secara swadaya oleh para napi atas persetujuan pengelola lapas. Saung ini bersifat privat. Hanya narapidana tertentu saja yang dapat memanfaatkan saung ini untuk menerima pengunjung. OTT di Lapas Sukamiskin terjadi di tengah revitalisasi atau pembenahan rutan di seluruh Indonesia. Kami sekarang di tengah-tengah sedang mengadakan revitalisasi pembenahan lapas rutan di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah proses ini kita menemukan peristiwa yang sangat memalukan ini. Penangkapan Kalapas Sukamiskin menunjukkan bersih-bersih lapas masih belum berhasil. Kedapatan tapi hanya dicopot dan lain sebagainya. Jadi menurut saya soal fenomena Kalapas yang terlibat dalam perkara korupsi ini bukan yang pertama. Nah, jadi memang ini jadi pertanyaan juga, misalnya sudah sampai di mana upaya bersih-bersih, beres-beres di lapas yang dilakukan oleh kementerian sebetulnya. Sel mewah juga ditemukan di Lapas Kelas 1 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penghuninya adalah mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharudin. Sel di lantai 2 ini kondisinya berbeda dari kamar tahanan kasus korupsi lain yang umumnya dihuni oleh lebih dari 3 napi. Lantai kamar terlihat bersih dengan tegel putih dan biru serta karpet. Ada pula kursi, meja, kipas angin, serta jemuran pakaian. Keberadaan barang-barang terlarang di dalam lapas tampaknya bukan hal yang luar biasa. Saat melakukan razia, petugas rumah tahanan kelas 1 Bandung menyita ratusan barang dari 120 sel warga binaan. Pihak rutan mengaku tidak mengetahui bagaimana ratusan barang tersebut bisa masuk. Pengamat hukum pidana, Akhyar Salmi, menilai rendahnya pengawasan dan minimnya integritas petugas lapas menjadi penyebab utama masih maraknya praktik korupsi di lembaga permasyarakatan. Jadi dua hal ini menurut saya yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah integritas dari para petugas itu tadi,
Yang kedua adalah pengawasan dari jajaran irjen, dari mungkin irjen saya nggak tahu persis, paling tidak pengawasan lembaga pemasyarakatan ini perlu juga ditingkatkan oleh Kumham.